Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaro, NIM 210300105. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang artikel yang saya pilih untuk memenuhi tugas UAS Bu Gigi. Oke, untuk penjelasan pertama tentang konsep kepemimpinan Islam, di mana saya mengambil dari kepemimpinan dalam Islam, analisa pemikiran Al-Ghazali. Konsep kepemimpinan dalam Islam sendiri itu memiliki dasar-dasar yang kuat dan kokoh yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam, di mana dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan khulafa Rasyidin, di mana kepemimpinan dalam Islam ini bersumber dari Al-Quran dan hadis, namun juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya. Jadi dikatakan pemikiran dari Al-Ghazali sendiri ini, konsep kepemimpinan Islam ini mengambil dari sejarah-sejarah yang sudah dipraktekkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya, terutama pada masa era pemerintahan Al-Khulafaur Rasyidin. Jadi dalam konteks ini, Khulafaur Rasyidin juga berperan langsung dalam pembahasan tentang kepemimpinan Islam, di mana dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa kepemimpinan sendiri dikatakan sebagai khalifah, sebagai pemimpin dalam umat Islam bernegara. Kekuasaan menurut Al-Ghazali, di mana sumber kekuasaan menurut Al-Ghazali ini merupakan sumber asli dari Tuhan dan mendapatkan legitimasi dari rakyat. Pengakuan yang sudah dikatakan oleh rakyat, maka sudah dikatakan secara benar dan fakta bahwa kekuasaan menurut Al-Ghazali sendiri merupakan kekuasaan yang didasarkan pada hal-hal yang merujuk pada apa yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang di bawah kita. Jadi diartikan sebagai apa yang dimiliki oleh seseorang, bahwa dia berwenang untuk menguasai suatu negara atau suatu pemerintahan yang mereka jalankan. Jadi dalam kekuasaan menurut Al-Ghazali ini didasarkan pada rujukan yaitu surat Al-Imran ayat 59, di mana yang memerintahkan orang-orang mukmin taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada para pemimpin yang kekuasaannya itu dalam rangka lil maslahatil ammah, yaitu demi kepentingan umat Islam, umat beragama. Jadi dalam surat Al-Imran ayat 59 itu sudah dijelaskan bahwa kekuasaan menurut Al-Ghazali sendiri itu merujuk pada surat tersebut, bahwa kita harus istilahnya menurut, taat kepada perintah-perintah yang sudah ditetapkan oleh orang yang lebih berwenang daripada kita, yaitu orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Pembahasan terakhir yaitu kriteria pemimpin ideal menurut Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali membagi 4 macam keinginan atau nafsu. Istilah dari itu hal yang merujuk pada kekuasaan yang pasti kita miliki. Yang pertama yaitu ingin kebesaran penaklukan, di mana itu membahas tentang keinginan seseorang yang hendak menjadi besar dan menaklukkan, baik dengan ilmu pengetahuan maupun dengan kekuatan. Jadi pemimpin yang ideal menurut Al-Ghazali itu juga dikatakan bahwa orang itu harus bisa memiliki pemikiran atau hal yang merujuk pada pemimpin yang benar-benar bisa memimpin negara atau pemerintahan suatu kaum tersebut. Nah, yang kedua yaitu nafsu yang berkuasa, di mana keinginan yang hendak untuk menguasai dan menundukkan orang di bawah kekuasaannya. Jadi yang kedua ini tuh nafsu atau keinginan bahwa dia secara langsung ingin terjun langsung, bahwa dia itu pasti bisa untuk berkuasa dalam suatu pemerintahan tersebut. Yang ketiga nafsu hak pengistimewaan, suatu keinginan supaya dianggap dan mempunyai hak istimewa di dalam segala hal. Jadi nafsu dalam pengistimewaan ini bahwa dikatakan dia memiliki hak yang lebih tinggi daripada orang-orang lain. Dan yang terakhir yaitu nafsu maha kuasa, di mana ini beranggapan untuk berkeinginan untuk menguasai segalanya atau segalanya di bawah kekuasaannya. Jadi dia mempunyai hak langsung, hak lebih untuk memahami bahwa saya memiliki hak lebih dari di antara yang lain. Jadi penjelasan itu merujuk pada bagaimana pemikiran Al-Ghazali tentang kepemimpinan dalam Islam. Jadi sudah dikatakan bahwa inti dari kesimpulan permasalahan
kepemimpinan dalam Islam menurut Al-Ghazali ini merupakan kekuasaan yang bahwa kita harus bisa menunjukkan dan mempunyai keinginan tinggi untuk menjadi sebuah penguasa, untuk menaklukkan kekuasaan yang sudah kita pilih tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.